Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Darmawan. Saya Ina Prasinta. Saya Nazla Hanifah. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ada sebuah perumpamaan kayak gini. Dalam tubuh yang sehat ada hati yang kuat. Jadi harus jaga kesehatan. Kali ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan mengenai bentuk dominasi dan beberapa bagian dari dominasi tersebut dalam demokrasi organisasi yang kami ambil dari buku Komunikasi Organisasi dengan penulis Morrison. Demokrasi organisasi dari buku ini menyatakan bahwa Stanley Dates mengembangkan suatu teori guna menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjamin tidak saja keberhasilan kinerja keuangan perusahaan tetapi juga peningkatan demokrasi dalam perusahaan melalui keterwakilan semua kepentingan individu dalam organisasi yang sering kali tidak semata-mata bersifat ekonomi. Demokrasi dalam kali ini harus terjadi dalam kegiatan komunikasi sehari-hari. Dan dari sinilah perubahan budaya organisasi dimulai. Dari bentuk dominasinya, berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi. Pembahasan atau wacana umum mengenai organisasi menurut Stanley Dates cenderung menjadi bentuk dominasi salah satu pihak dari manajer atau para manajer terhadap pihak lainnya, utamanya karyawan. Dominasi para manajer dan pimpinan perusahaan terdiri atas 4 bentuk dominasi. Yang pertama, naturalisasi, yang kedua netralisasi, dan yang ketiga legitimasi, dan yang keempat sosialisasi. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh saudara Irul bahwa dominasi para manajer dan pimpinan perusahaan terdiri dalam 4 bentuk, yaitu 1. Naturalisasi, 2. Netralisasi, yang ketiga ada legitimasi, dan yang terakhir ada sosialisasi. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu naturalisasi dan netralisasi. Oke, yang pertama ada naturalisasi. Naturalisasi itu adalah mereka yang terlibat dalam organisasi mengasumsikan bahwa apa yang mereka percaya mengenai organisasi, tujuan dan struktur organisasi sebagai suatu yang bersifat alami, normal, netral, dan dapat diterima oleh banyak pihak. Lalu naturalisasi ini juga disebut sebagai suatu proses di mana dapat memberikan keistimewaan kepada bentuk-bentuk komunikasi tertentu akan menjadi realitas yang dapat diterima jika manajemen kemudian menggambarkan proses ini sebagai hal natural sehingga tidak perlu dibahas atau diubah kembali. Yang kedua, di sini ada netralisasi. Netralisasi di sini adalah upaya manajemen atau pimpinan perusahaan untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu manajemen yang sebenarnya mengandung nilai-nilai atau pandangan tertentu sebagai netral dan bebas nilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari pertanyaan dari karyawan yang mempersoalkan berbagai nilai dan aturan yang diberikan manajemen. Selanjutnya di sini ada legitimasi dan sosialisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nazla. Saya akan menyampaikan bagian 3 dan 4. 3. Legitimasi. Legitimasi adalah upaya organisasi untuk mengutamakan suatu bentuk wacana sebagai suatu otoritas di dalam organisasi. Gagasan Weber mengenai otoritas atau kewenangan sah yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan contoh tepat untuk legitimasi. Pandangan atau perspektif manajemen dinilai sebagai memiliki kewenangan yang lebih besar dari perspektif pihak lain. Dan yang keempat adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses pelatihan karyawan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk menerima dan mengikuti aturan moral organisasi. Program pelatihan dan indoktrinasi yang dilakukan secara eksplisit adalah contoh untuk sosialisasi.
Keempat, bentuk dominasi tersebut secara bersama-sama menghasilkan apa yang disebut dengan komunikasi yang terdistorsi secara sistematis atau systematically distorted communication. Sekian dari kelompok kami penjelasan mengenai buku komunikasi organisasi yang membahas bentuk dominasi dalam demokrasi organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.